Komunikasi Telengkap Visual NKVT Warta Nusantara, update media sosial terpercaya, saksikan info reporter ini. Camat Merbau Mataram hadir dan membuka langsung secara resmi Lokakarya Mini Lintas Sektoral UPT de Puskesmas Talang Jawa Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan di Aula Puskesmas Talang Jawa pada Senin 24 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah tersebut. Puskesmas Talang Jawa sendiri memiliki 7 desa binaan dan menyediakan berbagai layanan kesehatan, termasuk pelayanan rawat jalan, rawat inap, laboratorium, dan farmasi. Dalam kegiatan ini, Camat Merbau Mataram hadir sekaligus memantau dan mengevaluasi kinerja Puskesmas Talang Jawa, serta memberikan arahan dan dukungan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat, di hadapan peserta Lokakarya yang juga dihadiri unsur Huspika yakni dari Dan Polsek dan Ramil, juga berbagai elemen terkait. Camat Merbau Mataram Yoni Erzal mengungkapkan pentingnya Lokakarya diadakan bagi suksesnya program kesehatan. Ibu semua, Lokakarya Mini Lintas Sektor ini sangat penting. Materi-materi yang akan disampaikan, pertama terkait cuaca, ya, siklus penyakit yang ada di 8 desa, ya nggak salah, 7 desa wilayah timur ini, maka kita harus hadir. Itu yang pertama, ya. Salah satunya ini hujan panas bentar lagi muncul di DPD, ya kan. Nah ini penting. Kenapa saya bilang penting? Jadi puskes nggak bisa kerja sendiri, maka diadakan Lokakarya Mini Lintas Sektor, ya. Jadi program kerja apa yang ada di puskesmas ini, kita selaku partner memfasilitasi mungkin, ya. Salah satunya Posyandu, ya. Apa peran desa? Memfasilitasi, menyiapkan PTM-nya mungkin, ya kan. Kemudian bagaimana pelayanan kesehatannya mungkin, ya. Kemudian bagaimana pencegahan kalau terjadi hal-hal yang menyangkut tentang kesehatan masyarakat kita, gitu. Maka penting kita semua hadir di sini. Kemarin memang Linsek yang kemarin saya mengirim wakil kasih kesos saya, karena kebetulan memang 2 agenda kita. Itu saya mengutamakan agenda yang di kabupaten. Itu, ya. Jadi Bapak dan Ibu, teman-teman yang lintas sektor, harapannya ayo kita berperan aktif, ya. Kita berperan aktif terkait bagaimana kita bisa mewujudkan keinginan masyarakat, juga mewujudkan visi misinya Bapak Bupati kita yang baru, ya. Bapak Bupati kita, Bapak Egi dan Pak Saipul, Pak Wakil Bupati kita, itu punya program 100 hari. Yang pertama kali beliau mau fokus adalah selain infrastruktur, pelayanan kesehatan. Pada sesi penyampaian materi oleh beberapa narasumber selain tentang program integrasi pelayanan kesehatan lanjutan, seperti 1. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Posyandu. 3. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan. Juga mengenai pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Posyandu pada wilayah kerja Puskesmas Talang Jawa. Pada sesi pertama, narasumber Marjuki dari Puskes Talang Jawa menyampaikan program pemerintah tentang pemeriksaan kesehatan gratis. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang pemeriksaan kesehatan gratis saat ulang tahun. Bapak, Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa pemerintah pada bulan yang lalu sudah mencanangkan, yaitu salah satu kegiatan nasional yang memberikan kita yaitu kesempatan untuk melakukan pemeriksaan gratis pada saat kita ulang tahun, ya. Itu salah satu program inovatif untuk kesehatan masyarakat Indonesia, gratis dan mudah diakses. Selanjutnya, nah, latar belakang daripada program ini adalah yang pertama adalah inisiatif
Kementerian Kesehatan yang dimulai sejak Februari 2025. Jadi 1 bulan yang lalu Bapak Ibu ya, tanggal 10 kalau nggak salah. Kemudian bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Jadi semakin baik kita mengetahui apa yang dirasa kesehatan kita, semakin baik pula penanganannya lebih awal sehingga tidak memberatkan kita maupun pemerintah dalam pembiayaan. Kemudian bagian dari program pencegahan dan deteksi dini ya. Jadi di sini ada salah satu jalan promotif preventif ya. Kemudian 5 triliun dianggarkan untuk program ini di tahun 2025. Sangat besar Bapak Ibu ya. Pemerintah sudah mencanangkan biaya segitu banyaknya. Kemudian siapakah yang berhak? Yang berhak adalah seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali ya. Kemudian berlaku pada hari ulang tahun atau maksimal 30 hari setelahnya. Jadi misalnya Bapak Ibu ulang tahunnya tanggal 1 Februari ya, itu daftarnya berarti bulan Januari kemarin Bu ya, sebelum tanggal 1 kita udah daftar tuh, tanggalnya tanggal 28 Januari daftar. Nah nanti kita bisa hadir saat kita ulang tahun, hadir ke puskesmas atau sarana kesehatan lain sampai dengan 30 hari ke depan. Jadi tidak harus pada saat kita ulang tahun ya Bapak Ibu, misalnya di saat ulang tahun kita nggak bisa hadir ya 30 hari ke depan silahkan pilih hari yang memang tepat untuk kita melakukan pemeriksaan. Kemudian bayi baru lahir hingga lansia. Jadi sasaran ini adalah bayi baru lahir hingga lansia, semua boleh melakukan pemeriksaan ini ya. Nanti ada kelanjutannya ya. Targetnya adalah 100 juta peserta di tahun pertama ya, 100 juta orang peserta ya. Selanjutnya, nah ini jenis pemeriksaan bayi 0 sampai 2 tahun, 6 jenis tes termasuk hormon tiroid. Jadi di sini di Puskesmas mungkin salah satu sarana prasarana belum begitu memadai Bu ya, tapi Bu Bidan atau petugas kesehatan yang lain sudah terkompetensi ya untuk melakukan pemeriksaan bila ada suatu kelainan-kelainan apapun ya. Kemudian balita 1 sampai 6 tahun 8 jenis pemeriksaan termasuk perkembangan ya. Kemudian dewasa 18 sampai 59 tahun 15 jenis lebih jenis tes termasuk risiko penyakit kronis ya. Kemudian yang 7 sampai 17 tahun kemana? Kok nggak di situ nggak ada. Nah di sini sasaran anak sekolah ya, anak sekolah tersendiri ya. Kemudian lansia 60 tahun ke atas ya, pemeriksaan komprehensif sesuai kebutuhan usia ya. Jadi justru di usia-usia inilah lebih banyak terjadi gangguan kesehatan ya, makanya lansia ini lebih banyak mengalami keluhan, lebih banyak mendatangi pelayanan kesehatan ya. Selanjutnya manfaat program ini yang pertama adalah deteksi dini risiko kesehatan. Artinya semakin kita periksa semakin tahu kesehatan kita, semakin cepat kita ditangani semakin baik, sehingga baik waktu, tenaga, biaya yang kita keluarkan itu akan lebih sedikit ya. Kemudian pencegahan penyakit kronis, jadi semakin kita ketahui penyakit yang ada segera kita tangani. Selanjutnya itu peningkatan kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Nah ini dia, kadang-kadang di sini tentang kesadaran masyarakat ini di masyarakat banyak sekali yang masih belum sadar ya. Ada yang bicara seperti ini, saya itu sehat, nggak perlu periksa-periksa lagi seperti itu ya. Nanti kalau saya ketahuan penyakitnya malah saya stres, seperti itu. Tidak seperti itu ya konsepnya ya. Jadi kalau kita masih sehat seperti ini, kadang ada penyakit yang memang tertutupi ya, tidak terlihat. Tapi kalau kita dari awal sudah memeriksakan kesehatannya, segera ketahui penyakit-penyakit yang selanjutnya mungkin akan menimbulkan keparahan itu bisa ditangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Satria Utama selaku Kepala Puskesmas Kawatina Talang Jawa, Kecamatan Merbau Mataram. Puskesmas Talang Jawa sedang dan akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat seiring dengan visi Bapak Bupati Lampung Selatan, yakni Lampung Selatan Maju. Kami melayani masyarakat dengan program KM, UKP, dan pelayanan-pelayanan sifatnya untuk
inovasi. Inovasi yang kami laksanakan adalah salah satu diantaranya yang bermanfaat bagi masyarakat adalah melaksanakan kegiatan Saka Bakti Pusaka untuk anak sekolah. Kemudian kegiatan pemerintah yang kita dukung adalah Posyandu dengan integrasi layanan primer, kemudian cek kesehatan gratis mulai bulan Januari. Kemudian kegiatan yang lain adalah kita quick respon terhadap masyarakat dengan gangguan jiwa, karena banyak sekali masyarakat gangguan jiwa yang memerlukan pertolongan. Demikian juga kepada masyarakat yang rentan atau mempunyai penyakit kronis dan mereka sangat tidak mampu. Bagi masyarakat yang tidak mampu dan tidak menjadi peserta BPJS, kita upayakan untuk membuat surat keterangan tidak mampu, dan selanjutnya kami berikan rekomendasi untuk selanjutnya kita kirim ke dinas sosial untuk mendapatkan kuota sehingga BPJS-nya tidak diterima. Demikian program-program Talang Jawa, dan kedepannya kami mohon masukan dari masyarakat supaya pelayanan di Talang Jawa ini bermutu sesuai dengan harapan semua pihak. Selanjutnya saya aturkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya mohon ampun, dan kepada saudara sekalian saya juga mohon maaf, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.